Ya, kita lanjutkan interaksi obat yang terjadi di hati. Prosesnya adalah metabolisme. Ya, jadi kalau kita lihat hati, dia fungsinya apa hati? Hati dia fungsinya adalah metabolisme. Nah, metabolisme nama lainnya adalah detoksifikasi. Nih, ada dua fase pada saat detoksifikasi atau metabolisme. Fase 1 itu adalah reaksi yang terjadi oksidasi, reduksi, dan ada hidrolisis. Sedikit yang mengalami hidrolisis. Nah, sedangkan di fase 2 yang terjadi asetilasi, metilasi, fosforilasi, nah, dan lain-lain. Nah, ini ya. Nah, obat kalian kenal ada obat drug dan ada prodrug. Apa bedanya drug dan prodrug? Drug dia sudah dalam bentuk aktif. Nah, prodrug di metabolisme dulu, baru dia akan aktif. Nih. Sebagian besar obat banyaknya adalah drug yang ini, ya. Nah, kalau prodrug itu sedikit yang punya prodrug. Nah, contohnya ini yang produk. Saya kasih contoh ini. Prednison. Prednison itu dia bentuk aktifnya adalah metil prednisolon. Artinya apa? Dia akan mengalami dulu proses metilasi. Di mana? Di hati. Nih. Jadi, prednison ini adalah prodrug. Sedangkan metilprednisolon itu adalah drug. Nih. Jadi kan sekarang kita kenal banyak sediaan adalah metilprednisolon. Jarang yang bentuk prednison. Ini drug dan prodrug. Ya. Nah, kita bicarakan di sini adalah drug. Ketika drug, dia di metabolisme, dia akan menjadi drug yang termetabolisme dan drug yang tidak termetabolisme. Nah, apa yang terjadi pada drug yang tidak termetabolisme? Mana dari kedua ini yang berikatan dengan reseptor? Nah, ini namanya adalah metabolit. Untuk drug yang tidak termetabolisme ini yang berikatan dengan reseptor. Dengan reseptor. Dan ini yang punya efek. Kalau tadi yang dengan protein, yang tidak berikatan dengan protein yang akan berikatan dengan reseptor. Tapi kalau untuk drug yang tidak termetabolisme yang berikatan dengan reseptor menghasilkan efek. Nah, misalnya gini, ada drug 100%. Dia akan menjadi 50% metabolit. Yang tidak metabolisme saya tulis adalah free drug. Ya. Nah, ada 50 free drug. Yang ini berikatan dengan reseptor, punya efek. Nah, bagaimana jika, nah sekarang kita lihat, drug ditambah obat lain. Obat ini ada dua. Yang pertama adalah yang obat lain ini bisa menginduksi, nah sebelumnya ini, siapa yang melakukan metabolisme? Metabolisme akan dibantu oleh enzim sitokrom P450. Jadi enzim sitokrom P450 dia akan membantu proses metabolisme. Nah, kalau obat lain dia bisa menginduksi enzim sitokrom. Berarti dia akan meningkatkan atau memperlambat metabolisme. Berarti menginduksi enzim sitokrom dia akan mempercepat metabolisme. Berarti menurunkan atau meningkatkan metabolit. Berarti dia akan meningkatkan metabolit. Berarti akan menurunkan free drug. Nah, obat ini disebutnya adalah inducer.
Jadi, obat itu disebutnya adalah induser. Nah, contoh induser itu phenytoin, fenobarbital, dan rifampicin. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya phenytoin? Saya tetap aja contohnya pakai glibenclamid ya. Nah, plus glibenclamid. Nah, yang terjadi adalah harusnya kalau misalnya di sini glibenclamidnya dia 100. Ketika di metabolisme kan menjadi 50 metabolit glibenclamid dan 50 free drug glibenclamid. Nah, tapi karena ada phenytoin, phenytoin akan mempercepat nih. Jadi glibenclamid dia akan di metabolisme 75%. Berarti sisanya berapa? 25% free drug. Nah, efek glibenclamid gimana? Efek glibenclamid dia akan menurun. Karena yang berikatan dengan reseptor juga akan menurun. Kalau seperti ini, begini lengkapnya. Phenytoin akan menginduksi enzim sitokrom sehingga mempercepat metabolisme glibenclamid, meningkatkan jumlah metabolit glibenclamid. Jumlah glibenclamid yang bebas dan berikatan dengan reseptor akan menurun. Efek glibenclamid menurun. Terjadi hiperglikemi, tetap hiperglikemi. Ya, jadi ini. Jadi ada obat yang dia punya efek sama seperti phenytoin yaitu fenobarbital dan rifampicin. Nah, kalau ini solusinya bagaimana? Solusinya secara general itu satu bisa jeda waktu. Yang kedua, adjustment dosis, penyesuaian dosis. Nah, tapi solusi umum ya. Nah, tetap harus baca pustaka karena setiap obat dia punya spesifikasi masing-masing sendiri-sendiri ya. Nah, ini obat yang bersifat sebagai induser. Kalau bersifat sebagai inhibitor bagaimana? Bagaimana kalau dia bentuknya prodrug? Nah, itu yang harus kalian pikirkan ya. Jadi yang kedua, bagaimana jika obat bersifat inhibitor? Kalau bersifat inhibitor, ya berarti dia akan menghambat enzim sitokrom P450. Berarti dia akan menghambat sitokrom P450. Berarti dia akan menghambat metabolisme. Berarti menurunkan metabolit. Meningkatkan obat bebas. Berarti meningkatkan efek. Nih. Ya. Nah, contoh obat yang bersifatnya inhibitor itu contohnya adalah azol. Azol itu apa? Ketokonazol. Nih. Obat jamur contohnya. Nah, terus contohnya itu adalah kalau kalian lihat nih inhibitor simetidin ya, ciprofloxacin, simetidin, fluoroquinolon. Nih. Terus nih inhibitor bukan azol. Azol golongan antidepresan. Nih. Tapi yang paling sering banyak itu adalah simetidin dan azol. Ya. Simetidin dan azol. Nih, saya tambahkan di sini ada azol, ada simetidin.
Nih. Nah, itu untuk inhibitor. Yang terakhir itu adalah yang substrat. Apa itu substrat? Substrat itu adalah senyawa yang lebih mudah untuk dimetabolisme. Jadi kalau saya andaikan dia adalah prajurit, di mana-mana prajurit itu dia akan bertempur duluan dibanding dengan raja. Jadi kalau misalnya di metabolisme, dia di metabolisme lebih dulu. Jadi sifatnya dia hampir mirip dengan inhibitor. Contoh substrat itu apa saja? Contoh substrat kita lihat di sini. NSAID, sulfonyl urea, ya, beta blocker. Nah, lihat di sini. Nanti kalian lihat buku stoknya, ya. Di sini ada substrat nih. Opioid, progesteron, protease inhibitor. Nah, ini sebagian besar obat nih, ya. Nah, ini tadi saya cerita untuk drug. Bagaimana dengan prodrug? Prodrug hasilnya adalah kebalikan dari drug. Nih. Ya, nanti kalian pikirkan sendiri bagaimana kalau terjadi interaksi pada senyawa